Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Dwi Jaya, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut, golongan 2, angkatan 1, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas dari materi analisis isu kontemporer tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Adapun kerangka tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar isu di lingkungan kerja. Yang kedua, penapisan isu sesuai teknik USG. Yang ketiga, memilih isu berdasarkan prioritas. Yang keempat, membuat analisis Fishbone. Yang kelima, analisis SWOT. Yang keenam, merumuskan solusi permasalahan. Ada beberapa isu yang muncul di lingkungan tempat kerja, di antaranya cara penggunaan masker yang tidak tepat oleh pengunjung rumah sakit, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama di rumah sakit, pelanggaran protokol kesehatan oleh tenaga medis, dan banyak rekam medis yang tidak terisi sesuai standar oleh dokter jaga. Nah, untuk penilaian kualitas isu, di sini saya menggunakan teknik analisis USG, di mana U, urgent, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, S, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dan G, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani, dengan nilai 1 yang berarti sangat tidak penting, dan nilai 5 berarti sangat penting. Dilihat dari matriks yang saya buat dengan menggunakan teknik analisis USG, isu tentang pelanggaran protokol kesehatan oleh tenaga medis mendapat nilai paling tinggi, sehingga menjadi prioritas isu yang harus segera diselesaikan. Nah, ini alat bantu analisis isu menggunakan diagram Fishbone. Di sini ada sebab dari sarana-prasarana, yaitu wastafel cuci tangan terbatas, ruangan terbatas, dan ventilasi ruangan jelek. Selanjutnya ada person atau kepribadian seseorang dengan sikapnya yang acuh atau cuek, tidak takut sanksi, beban kerjanya tinggi, dan gangguan rasa nyaman saat menjalankan protokol kesehatan. Lalu, pengaruh lingkungan yaitu teman kerja lain juga melanggar protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran lingkungan sekitar. Yang terakhir, aturan menjadi sebab karena pemberian sanksi tidak diberlakukan dan kurangnya pengawasan, sehingga semua sebab-sebab ini mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu analisis yang digunakan sebagai pemecah masalah, dengan S, strategi, yaitu bersifat memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki. W, weakness, memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. O, opportunity, memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan. T, threats, yaitu kondisi yang diusahakan dengan memperkecil masalah internal dan menghindari ancaman. Nah, dengan menggunakan analisis SWOT tadi, kita dapat mengambil beberapa rekomendasi pemecah masalah tentang isu yang terjadi. Di antaranya, evaluasi berkala, kepatuhan tenaga medis terhadap protokol kesehatan di tempat kerja, menjalankan reward terkait pelaksanaan protokol kesehatan, evaluasi beban kerja di setiap unit, penguatan pelaksanaan protokol kesehatan oleh tokoh-tokoh yang dihormati di dalam instalasi, dan yang terakhir melakukan sosialisasi ulang secara rutin, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.